kalian lihat ya poster ini ya, mana ada CEO? CEO yang menyamar jadi background apa gimana? Dan sebagai Indra, Dilan sebagai Ella, Giordino sebagai Koko Tajir. Apakah dia yang request gitu? Gio, kita syuting ya gitu. Gio mau sebagai apa? Aku mau sebagai Koko Tajir. Itu cerita sih lucu banget. Kan Lucu banget. bunga di tepi jurang kan? Yap. Ya. Satu adegan nanti di tepi jurang. Wih, ada di tepi Banyak jurang. banget. Ya. Adegan di tepi jurang beneran. Apa tuh Stefan? Karir dia. Karir CEO yang di tepi jurang. Ternyata pose kau yang membuat orang masuk jurang. Ini kalau kalian lihat ya guys ya. Nah, ternyata pose ini memang sering dia lakukan guys di selfie-selfie-nya. Dia juga sering pose andalan dia mungkin itu. Pose gantengnya dia gitu. Menurut dia sendiri ya. Boleh sayang. Thank you. Oke. Dia ngerasa, ini bukan anak gua, mau main permen karet kek, mau makan manis-manis kek, mau giginya lobang kek. Ntar kalau ke dokter gigi yang bayar juga bapaknya. Punya ponakan gue kan, darah daging gue. Kalau gue kangen sama ponakan, gimana? Saya ketemu sama dia. Iya, mungkin ada niatan nggak untuk ketemuin? Harus ke saya. Tanggapan aku, bodoh amat. Di boykot netizen, series Bunga di Tepi Jurang akhirnya mendepak si CEO menyamar ini guys. Emang bener-bener dia apa bikin sial apa gimana nih? Pertanyaan ya. Hai, apa kabar? Jadi kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, lama kita nggak ketemu ya. Guys, kalian tahu nggak series yang kita udah tunggu-tunggu penayangannya untuk apa? Untuk diboykot. Bunga di Tepi Jurang itu kabarnya sudah mendepak adegan CEO ini guys. Nah, di mana CEO ini kan lagi diboykot banget nih sama netizen Indonesia beserta Sarwendahnya kan. Nah, kalau kalian lihat ya, ini tayangan akan dimulai di kalau nggak salah 31 Juli. Dan kalau kalian lihat di Instagram officialnya sama di TikTok official Bunga di Tepi Jurang, nggak ada satupun profil dari CEO ini ikut bermain di sinetron ini guys. Waduh. Apakah ini efek efek CEO yang menyamar? Apa dia benar-benar disamarkan? Bahkan di posternya terbaru pun nggak ada. Kalau kalian lihat ya poster ini ya, mana ada CEO? CEO yang menyamar jadi background apa gimana? Ini pertanyaan kita ya. Kalau kalian yang belum lihat trailernya, kita lihat dulu guys. Trailernya guys. Mokondo. Gio, S Koko Tajir gitu guys. Anjasmara, Stephen William, S Maxwell namanya. Erika sebagai Joanna, Alisando sebagai Aldi. Siapa lagi nih? Rahel V-nya, Davina, Derby sebagai Rafael, Ola Ramlan sebagai Memi Angel, Anjasmara sebagai Burhan. CEO sebagai apa? Hana sebagai Ranti, Christian Lawrence sebagai Arya, Raden sebagai Indra, Dilan sebagai Ella, Giordino sebagai Koko Tajir. Dia pede banget guys. Bahkan di sinetronnya dia aja ya, dia tidak berperan sebagai Gio sebagai Selamat gitu, nggak berperan. Gio sebagai Koko Tajir. Buset. Ini pertanyaan Let's Go ya, apakah dia yang request gitu? Gio, kita syuting ya gitu. Gio mau sebagai apa? Aku mau sebagai Koko Tajir. Karena aku sudah dikenal sebagai CEO di sinetron, aku juga mau sebagai Koko yang tajir. Loh. Apa seperti itu ya? Ini kan keanehan guys ya. Masa peran Gio sebagai Koko Tajir nggak ada namanya nih apa? Koko Tajir. Itu Koko Tajir guys gitu. Kayak dia pengen branding banget dia sebagai CEO, dia sebagai Koko Tajir gitu. Dia pengen branding banget gitu. Kehaluan dia gitu. Waduh. Gimana menurut kalian guys? Dan kalau kalian lihat tadi ya waktu Dilan ngomong, Mokondo gitu. Langsung ada mukanya Gio. Set. Wah. Ini kan editor udah relate banget ya. Mokondo, modal koko doang. Modal koko doang gitu. Seperti itu ya. Di pertanyaan kita ya. Aduh, lucu banget sih. Ya jelas dihilangkan kalau bagaimana bisa laku film. Tahu sendiri netizen kalau udah geram melihat kelakuannya. Loh. Mana nih yang bilang kalian tidak nonton juga nggak ngaruh tuh kan? Ternyata film ini belum tayang aja, Gio sudah dihapus dari posternya. Bener. Itu artinya produsen film itu sudah ketar-ketir, filmnya nggak bakal laku. Ada Gio, ngaruh banget kan? Bener. Mereka ini Sarwenda, Gio, awal-awal meremehkan kekuatan netizen guys gitu. Kita udah tegur dengan halus ya gitu, jangan terlalu diumbar-umbar
mesraan dong gitu. Kalau kalian sangean gitu, sangean itu maksudnya sangat ngerasa berduaan gitu. Jangan terlalu di live gitu, di private aja gitu. Kan kita ngeliat mereka sangat ngerasa berduaan ya, sangean gitu. Itu kan gitu. Dari situ udah tegur halus loh sebelumnya. Sampai akhirnya ya takut-takutnya kan di boykot gitu kan. Tapi kalau kalian lihat ya di poster ini ya, di shoot sesi pemotretan untuk poster. Oh, yang ini guys. Ini semua pemerannya ada kecuali si Gio, alias Koko Tajir, guys. Waduh, bunga di tepi jurang. Tanggal 31 Juli 2026. Oh, berarti bentar lagi nih, guys. Bentar lagi tayang, tunggu review netizen nih. Ini pertanyaan kita ya, apakah adegan dari Koko Tajir ini tetap dimasukkan ke dalam series ini atau di-cut? Nah, atau mukanya diganti, di AI jadi Ruben aja. Ini pertanyaan kita ya. Menurut dirimu, bagian mana dari cerita bunga di tepi jurang yang akan paling menempel di hati para penonton? Ada satu cerita sih lucu banget. Kan Lucu banget. bunga di tepi jurang kan? Yap, Ya. satu adegan nanti di tepi jurang. Wah, ada di tepi Lucu jurang. banget. Ya. Lucu banget. Itu lucu. Iya, wow. Di tepi jurang tapi lucu. Iya. Kata Stephen William, ada adegan nanti, kan judulnya Bunga di Tepi Jurang. Ada nanti adegan di tepi jurang beneran. Apa tuh Stephen? Karir dia. Karir CEO yang di tepi jurang. Harusnya gitu sih si Stephen. Kalau di sana kan gitu. Ada nanti yang lucu banget ya, karirnya dia di tepi jurang loh. Atau karir kita semua di tepi jurang gara-gara ada dia. Nah, harusnya kayak gitu Stephen. Itu baru lucu. Kalau lihat komen-komennya, saat sesi pembuatan poster film, CEO lagi repot mindahin 2000 tokonya ke kota Saranjana. Ya bener juga ya, jangan-jangan beneran dia punya 2000 toko guys. Tapi di kota Saranjana gitu. Yang bilang juga, oh Gio-nya udah masuk jurang, makanya nggak ada di poster. Waduh. Udah lihat belum ini? CEO. Banyak kali aku di-tag sama netizen. Si CEO ini ternyata main film bakalan tayang 31 Juli bulan ini. Bisa sih bunga di tepi jurang. Coba kita lihat ya. Pertamanya ya. Pertama kali. Jadi ya Pertama kali tuh. experience lah. Jadi dan karakternya sangat beda dari personalnya saya. Jadi ya Gimana rasanya pertama kali syuting nih? Oh, stop dulu. Jadi CEO bilang, dia cerita ini pertama kali saya syuting, karakternya beda banget dengan personalnya dia. Tapi karakter dia di sana adalah sebagai Koko Tajir. Berarti kan beda banget sama personalnya dia ya. Berarti dia nggak tajir. Ini pertanyaan kita ya. Dia Koko Tajir. Dia nggak Koko dan dia nggak tajir. Nah, apa seperti itu? Dan ini pertanyaan kita ya. Itu dia yang bilang sendiri. Beda banget dengan dia yang sehari-hari gitu loh. exciting sih ya. Something new experience juga. Tapi ya karakternya itu aja, karakternya sangat beda. Tonton aja ya. Pantas judulnya Bunga di Tepi Jurang. Ternyata pose kau yang membuat orang masuk jurang. Dari semua laki-laki cuma kau lah yang ada nekok tangan kau ya kan. Begini ya. Keren nih Pak Sutradara. Bagus tuh judulnya, persis. Ada yang mau nonton bareng nggak nanti nih 31 Juli? Cus lah kita yuk, kabar-kabar weh. Nah, gitu. Jadi memang kita lihat pose CEO ini yang paling beda dari yang lain. Yang lain kan kayak cool, dia kayak seli sendiri ya. Begini sendiri ya. Tapi ternyata pose ini, kalau kalian lihat ya guys ya. Nah, ternyata pose ini memang sering dia lakukan guys. Di selfie-selfie-nya dia juga sering pose melambai gini guys. Tangan satu ke muka ya gitu. Tangan satu ke muka gitu. Kayak begini gitu. Memang pose andalan dia mungkin itu. Pose gantengnya dia gitu. Menurut dia sendiri ya. Setelah syuting jangan lupa minum Nescafe. Lulu. Tapi ngambil di kulkas orang ya. Jangan ketipu guys. CEO nggak ada di foto padahal dia main juga. Iya sih gitu. Gio kemana? Jangan sampai judulnya Gio dibuang ke jurang. Malu nggak ya dia ya gitu. Dia kan udah sih pertama kali syuting ngabarin keluarga gitu. Lihat tuh, lah kok posternya nggak ada. Dia dikasih tahu nggak ya bahwa poster dan iklannya nggak ada dia gitu ya gitu. Pertanyaan kita ya. Nah, dan nggak cuma itu guys. Update-nya adalah di mana Ruben ini marah karena ada video di mana Gio ini
sok-sok ngizinin anaknya Ruben itu melakukan apa yang dia mau gitu. Padahal ada rules-rules tertentu di mana keluarga Ruben ini tidak memperbolehkan Thalia atau Tania itu melakukan sesuatu misalnya kayak makan permen karet atau makan yang manis-manis. Tapi dia sok-sokan banget memberi keputusan untuk anak-anaknya, guys. Ini kalian lihat, guys. Teman prianya S ini seolah mengambil peran sebagai seorang ayah yang baik, yang mengizinkan sesuatu kepada anak-anak ini yang belum tentu Ruben sebagai ayah sependapat dengan apa yang diputuskan oleh teman pria S. Dulu ada aku telepon. Apa sayang? Maria boleh permen karet? Boleh sayang. Thank you. Oke. Oke sayang. Terus ngapain kamu bilang boleh? Kamu nggak suruh dia minum yang banyak? Kan nggak holiday, kita lagi holiday nanti sudah masuk lagi. Kasian lah sama bapak. Dan sangat disayangkan S sebagai ibu kok dengan tersenyum gitu bangga membiarkan yang mengambil keputusan atau yang mengizinkan sesuatu itu yang diminta oleh anaknya itu diberikan kepada teman prianya gitu loh. Teman prianya S ini seolah mengambil peran sebagai seorang ayah yang baik, yang mengizinkan sesuatu kepada anak-anak ini yang belum tentu Ruben sebagai ayah sependapat dengan apa yang diputuskan oleh teman pria S. Nah, bener juga, guys. Kalau kalian dari video ini ya, ada anaknya nelpon nih, entah Tania atau Thalia. Dia minta izin ke mamahnya ya, gitu, ke orang tuanya buat boleh nggak makan permen karet. Langsung Gio masuk dia, boleh sayang, boleh, gitu. Ini kan belum tentu rules ini dilakukan atau diizinkan oleh Ruben dan Sarwenda. Bahkan Sarwenda aja belum bilang loh. Dia sampai nanya ke Gio, kok kamu ngebolehin sih mereka makan permen karet? Terus Gio bilang, nanti aku kasih air putih yang banyak. Modal air putih doang. Ambil air putihnya di kulkas gue juga kan, kulkasnya Ruben. Apa gitu ya? Ini pertanyaan ya. Nah, pertanyaan let's go ya. Kalau kayak gini, salah siapa, guys? Nah, kalau let's go ada dua sisi, guys. Teori konspirasi ya. Yang pertama memang Gio ini lagi pengen ngambil hati anaknya. Jadi apapun dia lakuin, dia iyain demi ngambil hati anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ngerasa, ini bukan anak gua, mau main permen karet kek, mau makan manis-manis kek, mau giginya lobang kek. Ntar kalau ke dokter gigi yang bayar juga bapaknya. Bukan anak gua ini. Kalau anak gua beda jalan cerita. Nah, ini kan sama kayak kita jadi om dan tante ya. Ketika kita lihat ponakan kita, boleh nggak om makan permen karet gitu, beli mainan. Oh beli, om beliin gitu. Mau dia tantrum kayak nanti, mau dia marah kayak ada efeknya. Itu bukan tanggung jawab kita, itu tanggung jawab orang tuanya. Nah, ini mungkin yang di concern sama Ruben ya. Kok dia main ngambil keputusan aja? Dia ini siapa gitu? Karena statusnya Ruben dari sini dia bilang, permisi ya Gio, bahkan dia bilang ya namanya Gio gitu, bukan Koko Tajir ya. Maaf sebelumnya nih, itu ibunya juga punya peraturan tentang anak saya. Please jangan ikut-ikut kasih keputusan. Kalau tentang anak saya, bisa jaga telepon bertanya ke saya ayahnya. Oh, kan itu juga sama ibunya telepon. Berarti bisa ada informasi untuk bertanya ke ayahnya. Bukan ente. Nah, kadang-kadang ente main iya-iya aja. Pantas peran ayahnya makin asing. Bumbu-bumbu live ini sangat berdampak banget. Ayo stop main rumah-rumahan. Ingat porsi ya. Fokus pacaran aja. Cubit nih lambungnya. Nanti dicubit lambungnya, tangannya begini. Aduh jangan Ruben. Ini pose andalan saya. Begitu ya. Ini pertanyaan kita semua ya. Gimana menurut kalian nih guys? Emang kalau dari Let's Go sih ngerasa ya Gio ini terlalu antara dia peduli banget atau dia nggak peduli banget nih gitu. Ini dua sisi mata uang ya. Dan nggak cuman itu, perseteruan Ruben sama Jordi juga makin besar guys. Sampai sekarang mereka masih berantem gitu. Dan netizen juga bingung Jordi ini sebenarnya salahnya apa sih ke Ruben gitu. Kok dia bela banget sama si Sarwenda. Nah ini pernyataan Jordi ketika ditanya kenapa deket banget sama si Sarwenda. Kan ibunya ponakan gue kan, darah daging gue. Kalau gue kangen sama ponakan, gimana? Satu-satunya alasan kenapa gue masih deket sama Ciwenda dan juga keluarga karena ponakan-ponakan gue nyaman bersama bundanya. Ponakan gue tuh pada bahagia sama bundanya. Ya masa paman mana sih yang nggak bahagia ngeliat ponakannya seneng? Iya dong, ya pasti kan dukung. Tapi kan ada orang ngomong ya sama ponakan sih ya iya, tapi kan ini kan sama mantan ipar gitu. Iya aneh juga netizen. Masa gue mau ketemu ponakan janjian depan Indomaret, ponakan gue masih kecil 3-4 tahun. Terus gue chatting gitu, dia bilang, lu mau ketemu gue janjian di depan deh, gue gak mau ketemu mak lo. Gila, ya nggak mungkin. Orang ponakan gue mau ibunya, gue samperin lah. Kan ibunya
itu deh guys. Jadi padahal dia bilang di sini darah daging gua gitu loh guys. Dia bilang ponakannya itu darah daging gua gitu. Ini netizen bahkan curiga ya. Maksudnya apa dia bilang darah daging gua gitu? Apa gua salah dengar? Jordi sendiri mengaku darah daging dia. Hah? Maksudnya gimana sih darah daging gue? Padahal itu darah dagingnya Ruben ya. Maksudnya Ruben yang darah daging pure-nya dia aja itu susah banget ketemu anak-anaknya dia sendiri. Ini Jordi kok ini darah daging gua gitu. Emang gua ketemuan janjian ke Indomaret bisa jadi. Karena kan anak-anak punya supir, punya suster. Bisa aja kalau Jordi mau ketemuan janjian di Indomaret gitu. Bawa ditemani supir dan susternya bisa juga gitu. Kalau Jordi segitu kangennya ketemu darah dagingnya dia, Ruben juga adalah darah dagingnya Jordi. Nah, kenapa sama Ruben tuh marah banget Jordi? Nah, ini pertanyaan kita ya. Bahkan pengen bongkar-bongkar gitu. Tapi mungkin ada niatan untuk temuin Jordi sendiri nggak sih kok? Saya ketemu sama dia. Iya, mungkin ada niatan nggak untuk ketemuin? Harus ke saya. Ya, harus dia. Berarti dari Jordi Yang sendiri ada komunikasi antar kakak beradik itu terakhir bertemu kapan? Harus diturunkan kepalanya, jangan begini. Itu dulu poin. Diturunkan kepalanya. Jordi dari dia bayi, dari dia ini ya saya udah ada. Ya, jadi bahkan dia ngajarin dia jalan pun kita juga ada di dalamnya. Jadi lu ngerasain kalau lu jadi kakak punya adik. Kalau mau melebarkan kayak Ayu. Kalau mau dia hentikan ini, semuanya kembali membaik, lunakkan hatinya, lembutkan. Saya sudah diam, justru saya menunggu dia. Tanggapan aku, bodoh amat. Aku kasih tugas nih ke kalian. Kalau ada, kamu lihat orang komen, investigasi aja itu orang komen, tujuannya apa? Samperin rumahnya, gitu. Ngapain kita tanggepin sesuatu yang sumbernya itu tidak valid, sesuatu itu yang sumbernya iseng, sesuatu yang sumbernya bisa jadi memang orang apa bilangnya haters dan lain sebagainya. Monggo ditanyain dulu, orang dianya aja nggak jelas sumbernya dari mana. Kecuali ada yang ngomong, orang terdekat ada yang mengaku bahwa akhirnya Jordi turun ranjang dan bla bla bla. Baru harus saya klarifikasi, kalau enggak saya nggak mau peduli, Mbak. Oh, jadi itu dia menanggapi kasus dan kecurigaan netizen ya gitu. Kok Jordi sama Sarwenda gini banget, apa dia turun ranjang? Ini pertanyaan netizen ya, jadi tanggapannya Jordi. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Coba tulis komen dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link Sawera di bawah atau dari Super Thanks aja guys. Makasih banget ya nih. Sorry lama banget nih, let's go nggak bacain Super Thanks. Thank you banget dari Sari Widiasih. Thanks, sukses selalu, let's go. Thank you banget Sari Widiasih, sukses selalu. Dari dia 17, terima kasih Bang Let's Go. Paling suka kalau lihat reaction dari Bang Let's Go. Tetap semangat Bang Ruben. Semoga mendapat jalan dan hasil terbaik. Sejauh ini sudah sangat dilindungi Allah. By the way, menurutku lebih cakep dan cowok lagi Bang Let's Go daripada CEO. Ya, dia yang bilang ya. Agak gelap lihatnya. Thank you banget ya Dian. Dari Limbutir Talingdan gitu. Dari Hong Kong, thank you banget. Dari Jen Doyung gitu. Thank you juga. Dari Hong Kong ini Sarwi kalau jadi orang lebih terkenal lagi banyak duit, nikah sama Gio berasa paling wow. Pasti kelakuannya. Lebih merendah siapapun emang dari sononya busuk akhlaknya. Selama ini Ruben berusaha menutupi Sarwi, membentuk citra Sarwi sederhana, baik dan manis, tapi ternyata susah ditutupi memang aslinya. Akhlaknya buruk banget. Julid banget ya. Menurut ART, saat pinjam uang buat anak ke rumah sakit, jawabnya acuh banget nyuruh Bapak Ruben pulang. Rasa empati Sarwi udah meninggoy gitu. Kasian anak ART ninggal gara-gara Sarwi nyuruh Bapak pulang. Padahal duit 3 juta Sarwi kalau niat nolong orang juga ada. Parah banget sumpah. Waduh. Thank you banget Jun Doyung ya. Jun Doyung atas supportnya. Itu udah bisa sampaikan. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.